Yesaya 19 ayat 19 dan 20. Pada waktu itu akan ada mezbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir, dan tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir, apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka Ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga kita semua bangun dengan hati yang siap menyambut berkat yang baru yang Allah sediakan bagi kita. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup beragama ada sebuah sikap yang disebut dengan sikap fundamentalistis. Apa itu? Sikap fundamentalistis adalah sikap yang menganggap diri paling benar, menganggap diri paling betul, dan oleh karena itu menganggap yang lain salah, yang lain tidak benar. Dan oleh karena itu, Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, sikap sedemikian seringkali juga disebut sebagai sikap eksklusif. Sikap yang tidak menghiraukan orang lain. Yang penting adalah diriku sendiri, yang penting adalah kelompokku sendiri. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sikap seperti inilah yang menjadi benih bagi sikap bermusuhan dengan pihak-pihak yang lain, dengan kelompok-kelompok yang berbeda, dan bahkan kalau ditelusuri lebih lanjut, mengerikan. Karena apa? Ketika sikap ini dibiarkan terus-menerus, bahkan dipelihara dan ditumbuh kembangkan, sikap seperti inilah yang menjadi cikal bakal tindakan teroris. Aduh, ngeri ya? Ya, ngeri. Oleh karena itulah, pemahaman tentang kasih Allah perlu untuk betul-betul diingat, dihayati, direnungkan oleh orang-orang Kristen. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sikap fundamentalistis seringkali juga tampil di dalam tindakan menghakimi orang yang lain, pihak yang lain, kelompok yang lain. Kamu itu tidak akan selamat. Kamu itu tidak akan masuk surga. Kamu itu akan dibuang ke neraka. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemahaman-pemahaman yang seperti ini serta tindakan-tindakan yang berdasarkan pemahaman sedemikian tentu saja akan merusak relasi, akan merusak hubungan, dan yang paling penting, saya mau katakan, tidak berdasarkan atas pemahaman iman yang bisa dipertanggungjawabkan di dalam Alkitab. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan mengasihi semua bangsa. Tuhan rindu
segala bangsa boleh mengalami cinta kasih, mengalami rahmat, mengalami damai sejahtera yang Ia limpahkan kepada dunia ini. Dan untuk itulah ketika kita membaca Yesaya pasalnya yang ke-19, ayat yang ke-19 dan 20 ini, kita diingatkan bahwa rupa-rupanya Tuhan tidak hanya memberi pengharapan kepada bangsa Israel, umatnya, milik kepunyaannya, tetapi Allah juga memberikan pengharapan kepada Mesir. Siapa Mesir? Mesir adalah bangsa yang pernah menindas umat Israel. Mesir adalah negara yang begitu berkuasa, yang selama ini menentang Allah, dan bahkan mereka memiliki ilah-ilah, mereka memiliki dewa-dewa, mereka memiliki sesembahan-sesembahan mereka sendiri. Tetapi Allah berfirman melalui Nabi Yesaya, "Aku akan memberikan pengharapan juga kepada Mesir." Artinya, ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah mau bangsa Mesir yang selama ini terhilang, Allah mau bangsa Mesir yang selama ini membelakanginya, memunggunginya, juga tetap dapat merasakan kasih, berkat, rahmat, dan pengharapan di dalam kemurahannya. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan sikap yang perlu kita kembangkan? Pertama, jangan gampang-gampang mengatakan kamu sesat. Jangan gampang-gampang mengatakan kamu tidak selamat. Jangan gampang-gampang mengatakan kamu masuk neraka. Jangan. Ibu bapak saudara yang terkasih, tugas kita bukanlah menghakimi orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan ketika mereka berbeda dengan kita. Tugas kita adalah menjadi saksi-saksi Kristus. Bagaimana kita memberitakan kasih Allah, memberitakan pengharapan di dalam Kristus kepada setiap pribadi, setiap orang yang ada di sekitar kita. Tetapi juga yang kedua, kita diingatkan bahwa sikap eksklusif, sikap menghakimi, sikap fundamentalistis adalah sikap yang bertentangan dengan natur, jati diri, identitas Allah sendiri. Allah tidak pernah mengeksklud, mengeluarkan, mengesampingkan. Allah tidak pernah membuang, memandang rendah, atau bahkan tidak menghiraukan manusia ciptaannya. Allah senantiasa mau merengkuh, mau memeluk, mau merangkul setiap orang, setiap pribadi, setiap kelompok, supaya mereka semua boleh merasakan cinta kasih-Nya. Ibu bapak saudara yang terkasih, mari kita tindak lanjuti, kita wujudkan, kita nyatakan pemahaman iman kita tentang siapakah Allah yang memeluk dan merengkuh mereka, siapapun itu, orang-orang di sekitar kita, dengan sikap mau berbagi kasih, mau berbagi pengharapan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita.
Amin. Mari sekarang kita berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu mengingatkan kami supaya kami memiliki dan mengembangkan sikap yang mau berbagi kasih dan berbagi pengharapan kepada mereka yang ada di sekitar kami. Oleh karena itu kami berdoa, mohon kiranya Roh Kudus memimpin, menguatkan, dan memampukan kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Ingat, kita tetap berada di dalam situasi pandemi, dan oleh karena itu jangan kendor. Mari tetap berlakukan protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Amin.